Puji Tuhan, salam bahagia, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersukacita karena hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tertanam baik di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan kami pengertian, memberikan kami kemampuan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami diberkati Tuhan dengan kebenaran firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Allah pada saat ini berbuah di setiap musim. Kita melihat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8, firman Tuhan saya baca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat firman Allah yang kita baca pagi hari ini merupakan kebenaran firman yang sungguh-sungguh akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Penulis kitab Yeremia adalah Nabi Yeremia sendiri yang telah banyak melihat, banyak menyaksikan, banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak hanya menyampaikan firman ini, tetapi dia telah mengalaminya. Dia telah menikmatinya. Dia telah merasakan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan terus menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tetap akan menghasilkan buah dalam musim apapun yang dia alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Berbuah di setiap musim. Musim kehidupan yang kita alami tentu berbeda satu dengan yang lain. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, musim kehidupan yang kita alami itu mengalami perbedaan, ya. Hari ini berbeda dengan hari esok atau hari kemarin. Minggu ini tentu pengalaman kehidupan, musim kehidupan yang kita alami pasti berbeda dengan minggu yang sebelumnya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, kalau kita betul-betul hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Allah, maka kita akan menikmati buah di setiap musim kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, ya. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang kemudian membuat kita kehilangan pengharapan selama kita betul-betul disertai oleh Tuhan. Nah, poin yang sangat penting yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian di dalam bagian ini, rahasia yang sangat besar untuk kita meraih tetap berbuah di setiap musim kehidupan. Maka di dalam ayat yang ke-7
Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau untuk tetap berbuah di setiap musim, maka kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, jelas Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, Alkitab jelas berkata bahwa vonis yang kita dapatkan adalah terkutuk, tidak diberkati, tidak ditolong, tidak diberikan mujizat dari Tuhan. Nah, maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian rahasia yang sangat penting untuk kita meraih buah di setiap musim yang kita jalani. Yang pertama, kita harus tertanam di tempat yang benar. Tertanam di tempat yang tepat. Di mana kita harus tertanam, saudara-saudara, yaitu di rumah Tuhan. Kita harus tertanam dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, kita akan mendapatkan yang pertama, hadirat Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan pengajaran firman atau kebenaran yang akan menuntun kehidupan kita untuk terus melihat dan menikmati buah yang Tuhan siapkan di setiap musim kehidupan yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pohon itu harus ditanam di tepi air. Ya, ditanam di tepi air. Ini berbicara tentang rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan ada. Kita harus ada di situ. Bukan asal ditanam, bukan asal tumbuh, tetapi ditanam dan bertumbuh di tempat yang tepat. Semakin banyak kita mendengar firman, menikmati hadirat Tuhan, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan, maka di situ kita akan menikmati aliran-aliran air kehidupan yang akan menumbuhkan iman kita, dan oleh iman itu kita akan mampu melewati setiap musim kehidupan yang diperhadapkan kepada kita, dan kita tetap menghasilkan buah. Sekalipun ada musim kekeringan, sekalipun ada musim panas, ada musim yang begitu ekstrim, tapi dengar baik-baik, kita tertanam di dalam halaman Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kita pasti akan kuat karena ada firman, ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita kemampuan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Alkitab berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, amin, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dia pasti kesukaannya adalah Taurat Tuhan.
adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia akan renungkan siang dan malam. Dan hasil dari perenungan firman, hasil dari kesukaan terhadap firman, Alkitab mengatakan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dia usahakan, pasti berhasil. Maka poin yang pertama, kita harus tertanam di tempat yang tepat, tempat yang benar. Itu kita harus praktikkan. Setialah kepada Tuhan, setialah di dalam beribadah. Karena di dalam ibadah, saudara sedang membawa diri saudara-saudara untuk tertanam di dalam rumah Tuhan. Firman itu harus menjadi dasar kita untuk kita melangkah. Dasar kita untuk berbuat sesuatu, dasar kita untuk memutuskan segala sesuatu, sehingga keputusan-keputusan hidup yang kita ambil itu harus berdasar pada kebenaran firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya kita tetap berbuah di setiap musim, maka kita harus saudara-saudara, bergantung total kepada Tuhan. Kita harus bergantung total hanya kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-14. Yeremia 17 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita berserah total kepada Tuhan. Ya, menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak berdaya, tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Tuhan." Maka di situ tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ada prinsip kebenaran firman yang harus kita taati dalam kehidupan kita, dan ini tidak boleh tidak. Kita harus berpegang teguh kepada firman ini, yaitu kita harus berserah total kepada Tuhan. Penulis kitab Yeremia katakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku pun menjadi sembuh." Artinya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, kita serahkan kepada Tuhan, maka pergumulan kita, persoalan kita, tantangan kita, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Kalau engkau sakit, percaya ketika engkau berserah total kepada Tuhan, sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami kekurangan, berserah total kepada Tuhan, Allah sumber segala berkat akan mengalirkan berkat-Nya sehingga memberikan apa yang engkau butuhkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tentu Tuhan merindukan supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, benar-benar kita jalan bersama dengan Tuhan. Dua rahasia besar supaya kita tetap berbuah di setiap musim. Yang pertama, tertanamlah di tempat yang tepat. Di mana itu? Di rumah Allah. Setia ibadah, setia ke gereja, setia lakukan firman, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara harus belajar berserah total kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Apa pergumulanmu, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Allah. Selamat berbuah di setiap musim kehidupan. Tuhan pasti akan selalu menyertai. Immanuel,
Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima, kami simpan di dalam hati kami. Biar firman ini bertumbuh dalam hidup kami dan kami terus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan. Ada yang sedang berbeban berat, berikan kelegaan. Ada yang terikat, dilepaskan. Ada yang sedang menghadapi jalan buntu, beri jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hidup mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman saat ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.